Kata-kata penyemangat hari ini, selamat pagi. Oh, ini udah siang ya. Oke, kita ganti. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Jadi meningkat terus ya. Allahu Akbar. Jadi walaupun hari udah siang, semangat kita tetap pagi. Walaupun hari udah sore, semangat kita tetap pagi. Walaupun udah malam hari, semangat kita tetap pagi. Oke? Teman-teman, seorang anak menumpahkan kopi di baju ayahnya dan celananya saat sarapan pagi bersama-sama dengan ibu dan adik-adiknya. Bapaknya marah sekeras-kerasnya. Walaupun akhirnya mereka berangkat bareng naik mobil, si anak jadi merenung, jadi pendiam, dan tidak konsentrasi di sekolah. Apa misteri dari peristiwa ini? Kita akan bahas, sharing setelah ini. Oke? Kita kirim salam dulu untuk teman-teman kita yang sudah subscribe, yang sudah komen, dan sudah menonton video karakter ilmu. Karena tanpa partisipasi Anda semua, karakter ilmu nggak ada apa-apanya. Dan partisipasi Anda sangat berharga buat saya, membuat saya semangat. Dewi Kurniawati, Kalimantan Barat. Evi Margareta, Tegal. Khairul, Kalimantan Barat. Ali Arfa, Juwana. Zaki Afif, Tegal. Zaki Afif adalah Direktur Rumah Sakit Harapan Anda, Tegal. Rumah Sakit Islam. Wulan Cahyani, Semarang. Rumahnya di Genuk, Semarang. Yuni Mahartini, Made Yuni Mahartini. Ini mantan CMB Niaga, dulu teman kerja saya dari Bali. Dian Divin, apa kabar Dian Divin? Nila Mijen dan Verina Susanti. Nah, kembali ke cerita bapak tadi yang marah ke anaknya. Itu jadi ketika mau memutuskan marah atau tidak, kita bikin skenario kedua. Si bapak tidak marah, kemudian si bapak merangkul anaknya. Tidak apa-apa anakku, bapak bisa ganti baju, bapak bisa minta izin ke kantor karena seragamnya harus ganti. Mari sekarang kita berangkat. Maka si anak akan merasa adem dan bisa konsentrasi di sekolahannya. Contoh kedua, seorang anak nggak mau memakai jas hujan saat berangkat sekolah. Dia masih SMP, usia SMP gitu ya. Si bapak menggunakan powernya, memaksakan. Nah, ayo pakai jas hujan ini. Iya pak, iya pak.
tapi si anak memakainya dengan tertekan. Kemudian dia di sekolahan dendam dengan bapaknya. Coba skenario-nya kita rubah. Bapak itu negosiasi dengan anaknya. Kenapa nggak mau pakai jas hujan? Itu kan bisa ditanyakan. Iya Pak, itu gambar itu kan jas hujannya mama. Gambarnya orang-orang tua. Aku di sini-sini sama teman saya. Aku diejek sama teman-teman saya. Oh, kalau masalahnya itu sekarang pakai dulu nggak apa-apa. Nanti besok bapak belikan yang Hello Kitty. Itu kan bisa selesai masalahnya. Sama-sama win-win. Yang anak menang, bapaknya juga menang. Jadi, prinsipnya di antara stimulus dan respon itu di tengahnya ada sebuah ruang ya. Jadi kalau ada stimulus, Anda mendapatkan stimulus dari luar, Anda lihat peristiwa, Anda mengalami peristiwa, itu sebelum Anda merespon, itu ada sebuah ruang. Bisa sempit, bisa lebar, tergantung Anda. Bisa cepat, bisa lama, tergantung Anda untuk meresponnya. Kan tidak semua aksi harus direaksi sekarang juga. Ada waktu untuk berpikir. Nah, lalu apa aja ini ruangan ini? Ruangan ini itu berisi 4. Yang pertama, kesadaran diri. Jadi, Anda sadar posisi Anda, posisi diri Anda. Jadi kalau Anda sebagai ayah, harusnya bersikap seperti apa, itu udah harus Anda pikirkan dulu. Jangan bereaksi seperti anak-anak. Demikian juga kalau Anda ibu, Anda itu atasan, Anda itu bawahan, itu yang dipasang pertama dulu itu adalah kesadaran diri. Kedua, kita manusia, kita punya imajinasi, kita punya gambaran efeknya, kira-kira apa yang terjadi dengan reaksi saya. Itu clear, jadi harus dipertimbangkan dulu. Jadi pertama, kesadaran diri, posisi kita sebagai apa, kemudian kita berimajinasi, kira-kira reaksi saya akan menimbulkan dampak seperti apa. Ketiga adalah suara hati. Suara hati itu hanya dimiliki oleh manusia. Hewan tidak punya. Jadi kita punya suara hati. Kira-kira kasih sayang saya kepada anak seperti apa? Kira-kira kasih sayang saya sebagai bos kepada bawahan seperti apa? Kira-kira kasih sayang saya sebagai orang senior kepada yang junior seperti apa? Itu adalah suara hati, hati nurani. Keempat, yang terakhir adalah independent will. Jadi keinginan yang mandiri, keinginan yang tidak dipengaruhi oleh emosi, tidak dipengaruhi oleh perasaan yang terlalu besar, tapi logika juga ikut berperan. Jadi selalu ada pilihan, bukan hanya hitam atau putih, bukan hanya iya atau tidak, tapi selalu ada alternatif. Demikianlah. Jadi paribahasanya adalah between stimulus and response there is a space. Jadi di antara stimulus dan respon
itu ada ruangan. In that space, di dalam ruangan itu, our power to choose our response. Jadi di dalam ruangan itu adalah kekuatan kita untuk memilih respon mana yang akan kita ambil. Mau marah atau tidak marah, mau emosional atau tidak emosional. In our response lies our growth and our freedom. Nah, disitulah kita tumbuh dan kita menjadi bebas. Jadi, sekali lagi, ketika Anda merespon atasan Anda, perilaku atasan Anda, lalu lintas macet, banyak orang nyalip sembarangan, banyak orang melanggar lampu merah, ketika utang bertumpuk, seperti apa Anda merespon itu? Kuncinya adalah selalu ada ruangan di antara stimulus dan sebelum Anda merespon, dengan 4 kata kunci tadi, yaitu sadar diri, posisi diri, imajinasi, bayangkan apa yang akan terjadi kalau kita melakukan ini, suara hati, dan kemauan yang bebas, tidak terpengaruh oleh apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.